Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman sahabat YouTube channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Salam bergabung bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan sharing aplikasi perangkat pembelajaran, dan ini adalah yang sudah saya upload di link deskripsi untuk aplikasinya. Dan sekarang saya akan membahas bagaimana aplikasi ini saya ganti menjadi aplikasi untuk kelas 6 SD, kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA. Di sini bagian Promes, ini perbedaannya di semester genap di bagian Promes dan bagian Prota terkait dengan alokasi waktunya. Untuk kelas 9 karena lebih cepat mereka lulus. Nah, ini RPE bukan 20 pekan efektif, tetapi menjadi 13 pekan efektif. Banyaknya jam itu bergantung jumlah jam per pekan. Nah, ini akan ganti menjadi sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah saya share. Bagaimana cara menghitung pekan efektif, silakan teman-teman lihat pada tutorial saya sebelumnya. Baik, saya buka kelas 9, aplikasi yang lama yang belum saya update. Di sini saya akan copy kolom-kolomnya atau copy isinya sehingga nanti akan menjadi aplikasi yang terbaru. Jadi ini teman-teman bisa dicontohkan untuk mengubah materi, mengubah TP, tujuan pembelajaran dan CP. Ini elemennya serta bisa pakai cara ini kalau ingin diganti ke mata pelajaran yang lain. Baik, kita buka kita simpan terlebih dahulu. Nah, saya simpan di kelas 9 ini ya. Nah, ini saya ganti menjadi kelas 9. Nah, ini ada yang minta penjelasan di kolom komentar terkait dengan pekan efektif untuk kelas 9. Jadi ini bagaimana cara membuat programnya. Saya akan simpan di kumpulan perangkat yang sudah saya share di link deskripsi. Nah, baik, kita akan buka program RPE terlebih dahulu yang semester 2 ya, karena acuannya itu adalah rencana pekan efektif untuk pekan efektif dalam satu semester. Baik, kita akan kopikan teman-teman file yang lama. Ini benar sebenarnya filenya ini kita akan copy. Banyaknya pekan ini hitungannya ada di tutorial saya sebelumnya. Saya akan kopikan, dan ini sama ternyata untuk jumlah pekan efektifnya untuk banyaknya pekan dalam satu semester. Nah, kemudian banyaknya pekan efektif itu ada perbedaan, lebih banyak untuk kelas 9 SMP. Nah, ini sampai 7 ya, karena ada pasca sumatif akhir jenjang. Nah, saya copy ini terlebih dahulu. Saya ambil yang sampai poin 6 karena ini ada 6 di sini. Nah, di sini tidak ada kegiatan setelah ujian karena mereka libur lebih cepat. Kemudian pasca sumatif akhir jenjang, setelah ujian akhir jenjang mereka libur. Berapa banyak pekan liburnya, maka saya tambahkan di sini banyaknya pekan yang tidak efektif ya teman-teman. Nah, saya tidak singkat, langsung sumatif akhir jenjang. Ini sama dengan kita akan masukkan berapa jumlah pekannya sesuai hitungan kalender pendidikan yang pernah saya share di awal-awal tutorial tahun ajaran baru di tahun ajaran 2023-2024 beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Sehingga di sini menjadi 13 pekan. Banyaknya tidak efektif pasca SAJ ini 6 pekan, sehingga menjadi total 26 jam pelajaran dikali dengan 2 jam, 13 dikali 2 jam menjadi 26 jam pelajaran, karena 2 jam itu untuk prakarya. Input data di sini yang terpenting di input data. Jadi teman-teman silahkan isi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, saya kopikan bagian sini, saya tempel di sini. Nah, ini ternyata kolomnya tidak sama ya pada aplikasi yang lama. Kemudian saya copy, terpaksa saya harus copy satu persatu bagian isinya. Nah, di copy, di
CP elemen yang pertama, kemudian ambil lagi CP elemen yang kedua. Elemennya sama ya, karena mapelnya sama punya saya, tidak perlu saya ganti. Kemudian juga yang ke bagian produk, kita akan, nah sama isinya untuk CP elemen ini sama, saya ganti langsung ke TP saja. Saya copy yang TP karena CP elemen itu sama, karena mapelnya sama, jadi tidak perlu saya ganti. Kemudian TP-nya berbeda karena sesuai dengan materinya. Jadi TP kedua saya akan copy, kemudian saya paste di bagian sini. Jika kurang lebar, silakan diperlebar seperti ini ya teman-teman. Ini tidak penting sebenarnya meskipun tidak lebar, karena tidak akan dicetak di bagian sini. Yang dicetak itu nanti di bagian RPE, Prota, Promes, dan seterusnya. Nah, ini di copy satu persatu karena kolomnya tidak sama. Nah, ini ya teman-teman, ada kolom yang saya merge, jadi tidak bisa di copy langsung, maka kacau jadinya. Jadi terpaksa satu persatu. Nah, kemudian ini sudah selesai, kita akan beralih ke semester genap. Nah, semester genap, TP-nya kita copy, kita tempel di bagian kolom TP yang aplikasi terbaru ini. Kemudian TP yang kedua saya juga akan copy. Nah, ini kemudian lanjut sampai TP ketiga, bagian produk ini saya kopikan lagi karena salah copy tadi ya, salah menyalin. Ini yang terakhir refleksi. Kalau bagian ini sudah selesai, maka langkah terakhir itu bagian materinya. Kita akan inputkan materinya. Nah, kalau materi ini satu kolom, tidak ada yang di merge, sehingga tinggal di copy langsung seperti ini. Kalau punya saya sendiri, teman-teman silakan isikan kolom ini satu persatu kalau mapel yang berbeda dengan mapel saya. Kalau CP-nya terdiri dari banyak CP, pakai aplikasi ini. Kalau hanya 2 elemen saja, maka pakai yang 2 elemen. SD, SMA sudah saya share di kumpulan aplikasi ini, sudah saya share dengan banyak kolom, sudah saya siapkan. Tutorialnya lengkap, silahkan cari sendiri teman-teman. Baik, ini sudah selesai. Kita copy paste, kemudian kita perbaiki kodenya. Kodenya 2.1, 2.2, 2.3, kemudian 2.4 ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau ada kacau seperti ini, jadi 02.01, maka kita ganti dengan menggunakan tanda petik di atas. Jadi tanda petik kemudian 2.1, tinggal kita tarik tanda plus ini ke bawah sehingga akan ngikut ya teman-teman. Nah, kemudian yang 1.1 juga sama, kita perbaiki angkanya, kemudian kita tarik di bagian bawah, tanda plus muncul sampai akhir, jadi ngikut sendiri. Assessment tidak perlu kita ganti karena sama, kita ganti tahunnya saja. Mohon maaf agak ramai karena ini lagi hujan ya teman-teman. Nah, ini saya ganti kelas 9. Kemudian di bagian menu identitas juga saya ganti di bagian menu identitas ya, kita akan ganti menjadi kelas 9. Mata pelajarannya sama, gurunya sama, kepala sekolahnya sama. Silakan teman-teman ganti sesuai dengan sekolah masing-masing ya punya teman-teman. Kemudian bagian prota kita cek kembali. Nah, di bagian prota ini teman-teman kita akan ganti sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, kalau punya saya ini karena semester genap lebih sedikit, pekan efektifnya akan berpengaruh terhadap
jumlah jam pelajarannya juga akan menjadi lebih sedikit. Ini kita akan perlebar kalau ada kalimat yang tidak masuk ke kolom. Jadi kita geser-geser kayak gini, teman-teman sudah bisa pahami sendiri. Saya perkecil untuk melihat kolomnya ini agar kolom ini bisa terlihat semuanya ya. Nah, ini sudah selesai, saya kira sudah rapi. Kemudian ini juga rapi, bagian bawah juga rapi, tidak ada yang tersembunyi di kolom ini karena ini akan dicetak. Maka langkah selanjutnya teman-teman, ini merancang produk ada yang sama kalimatnya, maka kita akan ganti menunjukkan ini ya, kita ganti. Nah, langkah selanjutnya kita akan kembali ke Prota yang aplikasi terbaru ini ya. Nah, kita kembali ke menu home. Input data sudah kita pastikan, cek kembali dan sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan beralih ke program semester 2 atau Prosem 2. Di menu home kita lihat teman-teman jumlah pekan efektif di Prota ada berapa pekan ya. Nah, ini 4, 6, 2 sehingga total menjadi 13 jam pelajaran dengan asesmen dengan sumatif tengah semester ya. Nah, ini kita ganti jam pelajarannya 4, 4, 6, 2 karena ini lebih sedikit pekan efektifnya. Nah, ini perlebar sedikit karena ada yang tertutup 40 angkanya. Langkah selanjutnya kita masuk ke program semester 2. Ini program semester 1 kita perbaiki dulu ya. Nah, ini materinya sudah sesuai, sudah kita copy paste di input data tadi ya. Jadi kalau sudah dipastikan sesuai semuanya, maka program semester 1 ini juga sudah sama materinya karena sudah kita copy paste dari input data awal, jadi tidak perlu kita ngetik lagi di bagian promes ini secara otomatis ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita akan masuk atau membahas terkait dengan kolom-kolom di program semester genap. Nah, ini ya program semester 2 semester genap. Ini bukan 40, bukan 20 jam, tetapi di sini adalah 13 jam, di bawah menjadi 26 jam. Lalu bagaimana nanti solusinya agar ini bisa sesuai? Maka kita akan input data di bagian input data ini. Kita cek di bagian program semester terlebih dahulu. Ini bulan Januari aplikasi yang lama. Ini bulan aplikasi yang baru. Jadi ini saya ganti aplikasi yang baru menjadi 13 pekan. Di atas kan ada angkanya itu ya. Nah, di bagian sini saya blok. Nah, ini ke-14 saya kasih warna, misalkan warna hijau. Nah, karena ada warna hijau yang sama, saya ganti warna kayak gini ya. Saya pilihkan warna yang bagus seperti ini. Kemudian yang kedua Mei itu ada ujian praktek karena kelas 3. Maksudnya kelas 6 SD, kelas 9 SMP atau 12 SMA. Ini ada ujian praktek 2 pekan. Maka kita blok sebanyak 2 pekan. Kemudian kita merge. Kemudian kita beri nama
namanya kita bisa vertical text dari atas ke bawah. Nah, ini kita beri nama yaitu SAS, sumatif akhir semester. Kemudian kita akan ganti namanya ujian praktek di bagian sini. Maka kita akan menggeser dari atas ke bawah. Kemudian SAJ, singkatan dari sumatif akhir jenjang, kita akan blok. Nah, ini terdapat pada pekan bulan Mei ya. Ini. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, nah kita bisa beri warna sesuai keinginan teman-teman, warnanya apa saja terserah. Nah, kemudian ini bisa kasih warna putih. Yang bagian terakhir di atas ini itu adalah yang di blok semuanya disamakan karena ini pasca akhir jenjang. Jadi ini bisa kita blok semuanya. Kita tempel sehingga sama ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai, tinggal kita garis yang rapi di bawah ini, kasih len. Nah, sehingga rapi aplikasinya, kolomnya sudah selesai. Sekarang kita alokasi waktu, distribusinya bagaimana? Distribusi alokasi waktu itu ini 6 kemudian 2 4 4 6 2. Ini sesuai dengan ini 4462, 4 jam 6 jam 2 jam, total 26 untuk semester genap. Kemudian kita akan masukkan di bagian ini sebanyak 4 baris. Nah, ini ya, kita hapus. Nah, ini 2 kita tambah 2 sebanyak 4 baris, kita geser sebelahnya 2, kemudian saya perbesar ya biar jelas. Nah, ini juga 2 sebanyak 4, geser di bawahnya ini 2, kemudian yang terakhir itu 2 di sumatif tengah semester. Karena satu pekan 2, maka kolom ini hanya 2 angka saja, jangan lebih dari 2 angka sebagai jam pelajaran. Nah, karena ini teman-teman ada kesalahan alokasi waktunya bukan 4 jam baris seperti ini, jadi ini ada yang salah sehingga lebih dari 13 ya. Jadi alokasi waktu ini seharusnya 2 dikali 2 4, bukan ditulis 4 seperti barusan. Jadi kalau ada yang salah hitung silahkan diperbaiki seperti ini sehingga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini kalau sengaja biar disalahkan atau salah bisa diedit sehingga lebih paham teman-teman. Jadi ini maksudnya 4 6 maksudnya 4 jam, sehingga 2 kali 2 itu menjadi 4, 3 kali 2 menjadi 6. Jadi ini 2 baris 4 jam sudah. Ini 2 jam, bawah 2 jam sehingga menjadi 4. Ini 2 jam lurus ya, asesmen 2. Kemudian sumatif tengah semester 2 jam, produk kerajinan ini 2 jam 3 baris ya. Kemudian 2 jam lagi, ini 2 jam. Yang paling terakhir kolom ini asesmen 4 2 jam, sehingga pas genap kolomnya. Jadi ini sudah benar dan sesuai untuk distribusi alokasi waktu. Jadi seperti itu ya caranya teman-teman. Silakan save ulang, kemudian
Ini bisa diterapkan di mapel yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat, barokah ilmunya, dan bisa menjadikan kita sebagai guru profesional. Saya berikan passwordnya ya. Passwordnya di sini adalah Burhan. Nah, ini kemudian Burhan. Nah, ini saya tambahkan Burhan. Saya lanjutkan dengan password oke. Jadi password aplikasi terbaru WinRAR-nya itu adalah Burhan oke. Jadi jangan di skip nontonnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.